Malam itu, suara hujan mengguyur atap RS Bhakti Husada, seperti alunan simfoni rahasia. Di ruangan jaga yang remang, ada desahan pelan tertahan di antara langkah kaki yang sengaja diperhalus. Suster Laras tak menyangka, detak jantungnya bisa lebih kencang dari suara monitor EKG saat Dokter Reza menarik tirai penutup ruangan dengan satu tarikan tajam. Bukan pasien yang ingin ditangani malam ini, melainkan godaan yang tak lagi bisa dibendung. Dr. Reza Arya Putra, lulusan Fakultas Kedokteran Unair, pria 34 tahun yang dikenal cerdas, disiplin, dan selalu menjaga jarak profesional. Namun, di balik jas putihnya, ia menyimpan masa lalu kelam dan sebuah rahasia yang membuatnya sulit mempercayai cinta, hingga Laras datang. Putra dari keluarga terpandang di Surabaya, tapi hidupnya penuh tekanan dari harapan keluarga. Suster Larasati Wibisono, gadis 28 tahun asal daerah Gubeng, Surabaya. Lulusan keperawatan Stix Hang Tuah. Suster yang dikenal ramah dan tegas, punya pesona alami yang menenangkan pasien. Ia sudah bertunangan dengan seorang pria mapan yang dijodohkan keluarganya. Tapi sejak bertugas di bawah pengawasan Reza, ada sesuatu yang berubah. Matanya terlalu sering mencari-cari sosok dokter itu, dan hatinya mulai lelah menyangkal. Bima Santoso, tunangan Laras, pengusaha properti muda, sahabat lama keluarga Laras. Terobsesi menjadikan Laras sebagai trofi dan simbol kesempurnaan hidupnya. Bima adalah pria ambisius, tapi terlalu sering memakai cinta sebagai alat kontrol. Cerita bergulir di lorong-lorong rumah sakit malam hari. Perhatian kecil Reza pada Laras mulai terasa berbeda, bukan sekadar atasan pada bawahan. Tatapan mereka saling mencuri waktu, sentuhan-sentuhan kecil tak sengaja menjadi candu yang mereka ulang dengan sengaja. Suatu malam, saat mereka berdua harus menangani kasus darurat bersama di ruang isolasi, waktu berhenti sesaat di tengah ketegangan medis. Reza memandang Laras dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan tangannya menggenggam tangan Laras lebih lama dari yang seharusnya. Kalau dunia ini tidak sekejam ini, aku pasti sudah memintamu untuk tetap di sini. Bersamaku, bisiknya, nyaris tak terdengar di tengah suara alat medis. Laras menunduk, tapi jantungnya tak bisa berdusta. Ia tahu, batas profesional yang mereka pegang erat itu, kini hanya sebatas ilusi tipis yang bisa sobek kapan saja. Dan malam itu, ketika rumah sakit mulai sunyi, dan semua lampu di lorong mati satu demi satu ruangan di pojok paling sepi menyala redup. Tirainya tertutup. Di baliknya, cinta terlarang mulai menyentuh titik yang tak bisa kembali. Jari-jari Laras gemetar saat mencoba membereskan peralatan medis, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Reza yang berdiri bersandar di ambang pintu, menatapnya tanpa kata. Tatapan itu seperti racun manis. Ia tahu itu salah, tapi semakin mencoba menjauh, semakin dalam ia terjerat. Laras, suara Reza akhirnya memecah keheningan, rendah dan pelan, seperti angin malam yang merayap pelan ke balik kulit. Kamu tahu kita nggak seharusnya begini. Laras mengangguk pelan, tapi tidak bergerak. Tapi kenapa rasanya aku malah terus berharap malam jaga kita bareng lagi? Reza mendekat, langkahnya pelan tapi mantap. Ia berhenti tepat di depan Laras dan menatap wajahnya yang sedikit basah oleh sisa hujan dari perjalanan tadi. Ada jeda panjang dan tanpa aba-aba, tangannya mengusap pelan pipi Laras. Sentuhan itu menghancurkan benteng terakhir yang coba Laras pertahankan. Tubuh mereka kini begitu dekat, hanya dipisahkan oleh napas yang beradu. Dan ketika bibir mereka akhirnya bersentuhan, tidak ada keraguan di antara keduanya, hanya pengakuan yang tertunda, yang terlalu lama dikubur dalam-dalam. Malam itu, di ruang medis yang dingin, mereka membiarkan tubuh berbicara jujur atas rasa yang selama ini dikurung. Jas dokter dan seragam suster yang mereka kenakan perlahan tergeser, tak lagi menjadi lambang profesionalitas,
melainkan saksi bisu dari cinta yang tak pernah diminta, tapi begitu kuat mencengkeram. Setelahnya, mereka duduk diam di lantai, bersandar ke dinding, mendengar suara hujan yang masih setia menemani dari luar. Reza meraih tangan Laras, menggenggam erat. Aku tahu ini nggak bisa lama. Dunia kita terlalu kecil dan cepat sekali berbisik, kata Reza. Suara seraknya mengandung kekhawatiran. Laras hanya menatap lurus ke depan. Bima akan tahu kalau ini terus berlanjut. Tapi aku nggak sanggup pura-pura lagi, Ras, ucap Reza, lebih kepada dirinya sendiri. Aku udah terlalu jauh. Laras memejamkan mata. Di antara rasa bersalah, ada rasa bahagia yang diam-diam tumbuh liar di dalam dadanya. Cinta yang datang di waktu yang salah, tapi terasa begitu benar. Dan di luar ruangan, langkah kaki seorang suster magang terdengar mendekat. Tidak mengetuk, tidak bicara, tapi berhenti cukup lama di depan pintu yang tertutup. Lalu pergi, tanpa suara, tanpa jejak. Pagi harinya, sinar matahari menembus celah tirai ruang jaga, menyinari wajah Laras yang masih duduk di kursi, mengenakan seragam yang kini kembali rapi, meski jelas ada kelelahan yang tak biasa di matanya. Reza berdiri membelakanginya, menyusun berkas-berkas pasien dengan gerakan kaku. Tak ada kata yang terucap di antara mereka sejak pergantian shift dimulai. Semua kembali seperti semula, secara kasat mata, tapi tidak dengan hati mereka. Saat Laras berjalan ke ruang farmasi Suster Nia, rekan kerjanya menatapnya tajam. "Kamu semalam jaga bareng Dokter Reza ya?" tanyanya, seolah biasa saja, tapi nada bicaranya terlalu datar, terlalu tajam. Laras mengangguk, berusaha menjaga ekspresi. "Iya, kenapa?" "Cuman nanya. Soalnya tadi aku lihat meja jaga ada 2 cangkir kopi yang masih hangat. Biasanya kamu nggak minum kopi kan?" Nia tersenyum kecil, lalu melenggang pergi, menyisakan tatapan yang membuat Laras merinding. Sepanjang hari, Laras merasa seperti diikuti bayangan. Tatapan para perawat yang biasanya hangat, kini seolah memeriksa. Seorang pasien tua bahkan sempat berbisik pada cucunya. Susternya cantik, tapi matanya kayak orang jatuh cinta. Dan yang paling menyiksa, Bima mengirim pesan. "Sayang, malam ini aku jemput ya, kangen ngobrol langsung." Laras menatap layar ponselnya lama. Jemarinya ingin mengetik alasan. Tapi apa? Lelah, jaga malam, hatinya sedang kacau. Sore harinya, ketika Reza kembali ke ruangannya, ia menemukan secarik kertas terselip di bawah map rekam medis. Tulisan tangan Laras, "Kita harus bicara, tapi bukan di rumah sakit. Aku nggak bisa terus pura-pura. Aku juga nggak mau nyakitin siapa-siapa, tapi aku juga nggak tahu caranya berhenti." Malam itu, di parkiran basement rumah sakit, hanya ada 2 mobil yang tersisa. Laras berdiri di samping mobilnya, menggigit bibir sambil menunggu. Reza datang 5 menit kemudian. Jaket hitamnya masih basah sisa gerimis sore tadi. Ia menghampiri Laras, tak langsung bicara. Hanya memandang dengan napas yang berat. "Aku sudah bilang, aku nggak minta kamu ninggalin siapapun," kata Reza akhirnya. "Aku cuma butuh tahu kamu ngerasa yang sama." Laras mengangguk pelan. "Aku ngerasa, tapi rasa itu nggak cukup, Res. Tapi kalau kita bohong terus, nanti kita cuma bakal jadi 2 orang dewasa yang hidup sama orang yang salah." Laras tertawa kecil, getir. "Dan jadi 2 orang pengecut yang nyakitin semua orang di sekelilingnya?" Reza menunduk. Ia tahu Laras benar, tapi keinginan untuk melepaskan. Tak pernah semenyakitkan ini. Laras membuka pintu mobilnya. Tapi sebelum masuk, ia menatap Reza sekali lagi. "Kalau kamu masih mau aku, temui aku di tempat biasa, lusa malam. Tapi kalau kamu nggak datang, aku ngerti." Mesin mobil menyala. Perlahan, Laras melaju pergi, meninggalkan Reza di tengah bayang-bayang lampu basement yang temaram. Ia tak menoleh, tapi air matanya jatuh. Dan Reza hanya bisa berdiri diam
dilingkupi rasa kehilangan, yang bahkan belum sempat jadi miliknya sepenuhnya. Lampu basement perlahan padam satu-satu. Seperti malam itu, seperti hati yang lagi-lagi harus memilih. Jalan paling sunyi, Reza tidak langsung pulang malam itu. Ia kembali ke ruangannya, duduk di balik meja yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Tangannya memainkan pena, menatap kosong berkas pasien yang terbuka tapi tak terbaca. Pikirannya penuh, bukan soal pekerjaan, bukan tentang pasien, tapi tentang pilihan yang terasa, seperti pisau bermata dua. Lusa malam, tempat biasa. Itu bukan sekadar janji, itu ultimatum. Dan Reza tahu persis artinya. Jika ia datang, mereka akan melangkah ke dalam dunia yang tak lagi bisa kembali. Jika ia tidak datang, maka semuanya berakhir malam itu. Di sisi lain kota, Laras berdiri di depan cermin kamarnya. Ia melepaskan cincin tunangan dari jarinya, menatapnya lama. Cincin itu indah, emas putih dengan berlian kecil yang bersinar. Simbol hubungan yang dirancang dengan rapi oleh dua keluarga yang ingin menyatukan kekuasaan dan reputasi. Tapi di balik kilaunya, Laras melihat bayangannya sendiri. Seorang perempuan yang sedang jatuh cinta bukan pada tunangannya, tapi pada pria yang setiap hari ia sebut dokter di depan umum, dan Reza hanya dalam bisikan. Malam berganti cepat, lusa pun tiba, hujan turun lagi, seakan cuaca pun mengingatkan mereka pada malam pertama segalanya dimulai. Tempat biasa mereka bukan restoran atau hotel, tapi sebuah warung kopi tua di pojokan Jalan Darmo yang buka 24 jam, tempat mereka kadang mampir diam-diam sepulang shift malam. Laras duduk di bangku sudut dekat jendela, mengenakan jaket hitam sederhana. Kopinya sudah dingin. Matanya tak berhenti menatap keluar, mencari siluet Reza dari kejauhan. Menit demi menit berlalu. Setiap detik terasa seperti penantian yang kejam. Jam menunjukkan pukul 22.16. Masih belum ada tanda-tanda Reza datang. Hatinya mulai gelisah. Di tangannya, ponsel menyala. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada penjelasan. Hingga akhirnya, tepat pukul 22.22, suara lonceng kecil di pintu warung berbunyi. Laras menoleh. Dan di sana berdiri Reza, basah kuyup tanpa payung, mengenakan jaket yang sama, seperti malam itu di basement. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Laras, dan Laras tahu dia datang bukan untuk mencari jawaban. Dia datang karena hatinya sudah menjawab semuanya. Reza duduk di depannya. Suasana di antara mereka sunyi, tapi bukan canggung. Lebih seperti damai yang langka, yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang tahu bahwa mereka sedang bermain api dan tidak peduli terbakar bersama. Aku udah mikir berhari-hari, ucap Reza akhirnya. Kalau aku nggak datang malam ini, aku akan kehilangan satu-satunya hal yang pernah bikin aku ngerasa hidup. Laras menghela napas pelan. Terus sekarang kita apa? Reza tersenyum tipis. Sekarang kita mulai berdosa beneran. Dan malam itu, dua orang dewasa memutuskan berjalan ke arah yang tak ada peta. Tidak tahu sampai kapan bisa sembunyi. Tidak tahu siapa yang akan terluka lebih dulu. Tapi mereka tahu satu hal. Cinta ini tidak suci, tapi juga bukan kebohongan. Dan itu cukup. Untuk sekarang, mobil Reza dan Laras terparkir bersebelahan di sebuah tempat yang tak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Sebuah villa kecil milik sahabat lama Reza di kawasan Pacet. Udara dingin pegunungan membungkus malam, tapi di dalam villa, kehangatan dari tubuh yang saling mencari tak bisa disangkal lagi. Laras berdiri di dekat jendela, membiarkan angin menyibak rambutnya. Reza mendekat dari belakang, memeluknya pelan. Lengannya melingkari pinggang Laras, dagunya bersandar di bahunya. Aku nggak tahu ini akan jadi apa, Ras, ucap Reza pelan, seolah takut suaranya sendiri akan memecahkan malam. Aku juga, jawab Laras. Tapi kalau ini salah,
Kenapa rasanya benar banget? Reza memejamkan mata. Di belakang mereka, ranjang belum dirapikan. Spray kusut, jejak-jejak semalam masih terasa di kulit. Ciuman yang tidak hanya menelanjangi tubuh, tapi juga seluruh luka dan keraguan yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Laras membalikkan badan, menatap mata Reza dalam-dalam. Aku belum siap ninggalin semuanya sekarang. Keluargaku, Bima, semua orang yang bakal kecewa. Reza mengangguk, tidak protes. Aku juga belum siap minta kamu pilih. Tapi yang mereka tahu, setiap malam bersama seperti ini akan jadi candu. Dan candu ini tidak bisa dibagi, tidak bisa dirayakan. Hanya bisa disembunyikan, dirindukan, dan pada akhirnya disesali. Di layar ponsel Laras ada 12 panggilan tak terjawab, semua dari Bima. Pesan terakhir, aku tahu kamu nggak di rumah. Kita harus bicara. Sekarang Laras membaca pesan itu tanpa reaksi. Ia meletakkannya di meja, lalu kembali ke sisi Reza. Dia mulai curiga, katanya datar. Reza terdiam. Pandangannya menatap keluar jendela. Awan tebal menyelimuti langit dan bau hujan menggantung di udara. Kalau semua ini terungkap, kamu siap? Enggak, jawab Laras jujur, tapi aku juga enggak siap pura-pura lagi. Reza menarik napas panjang. Kalau gitu, kita hadapi, apapun nanti bentuknya. Laras menggenggam tangan Reza. Kuku-kukunya menekan pelan kulit lelaki itu, seolah butuh pegangan untuk tidak jatuh. Malam itu tidak lagi sekadar malam. Itu adalah perbatasan terakhir sebelum segalanya pecah. Sebelum rahasia mulai menguap ke permukaan. Sebelum cinta mereka mulai menuntut harga yang tak murah. Dan ketika pagi menjelang, matahari naik perlahan, menyinari villa yang dari luar terlihat tenang, padahal di dalamnya, dua hati sedang bertaruh lebih dari yang sanggup mereka tanggung. Mobil Laras melaju pelan di antara kabut tipis yang menggantung di lereng jalan pulang dari Pacet. Tangannya menggenggam setir erat, sementara pikirannya jauh melayang, berusaha menepis bayang-bayang malam tadi. Sentuhan yang terlalu dalam, kata-kata yang terlalu jujur, dan keheningan yang lebih bising dari keramaian. Ponselnya kembali bergetar. Nama Bima terpampang di layar. Kali ini, ia angkat. Halo, suara Laras terdengar tenang, nyaris datar. Di mana kamu? Suara Bima terdengar datar, tapi dengan tekanan kemarahan yang tertahan. Aku ke rumahmu semalam, kamu nggak ada, HP-mu mati. Jangan bilang kamu lembur, karena aku udah ngecek ke rumah sakit. Laras diam 1 jam, lalu dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia menjawab, aku butuh waktu sendiri, Bim. Sendiri? Bima tertawa pendek, sinis. Atau sama orang lain? Sama dokter itu? Digri Laras tak bisa menjawab. Aku tahu Laras, jangan anggap aku bodoh. Kamu berubah. Caramu lihat aku, cara kamu jawab pesanku. Aku bukan orang paling peka, tapi aku tahu kalau kamu lagi jauh sama aku, karena kamu deket sama dia. Hening, lama. Jadi, tanya Bima akhirnya, kamu pilih siapa? Laras menepikan mobil di pinggir jalan. Matanya menatap keluar jendela, ke sawah basah yang masih tertutup embun. Hatinya berdegup kencang, tapi ia merasa anehnya. Tenang, aku belum tahu, Bim. Tapi yang jelas, aku udah terlalu lama jadi apa yang semua orang mau. Sekarang, aku cuma pengen jujur sama diri sendiri. Di seberang sana, Bima menarik napas tajam. Kamu nggak sadar berapa banyak yang dipertaruhkan. Nama baik keluargamu, reputasiku, semua rencana kita. Itu semua rencana kamu, potong Laras. Yang aku jalani karena aku takut. Sekarang aku nggak mau takut lagi. Klik. Sambungan terputus. Laras menutup matanya sejenak, membiarkan air mata turun diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia bicara tanpa sensor, tanpa kebohongan. Sementara itu, di RS Bhakti Husada, Reza baru saja masuk ke ruangannya ketika seorang perawat magang menghampiri.
"Dok, barusan ada orang nyariin dokter," ngaku tunangannya Suster Laras. Reza menoleh cepat. "Namanya?" "Pak Bima," katanya. Reza diameter. Ia menatap jendela ruangannya. Langit masih abu-abu. Hari ini akan panjang. Tapi ia tahu, waktu bermain dalam bayang-bayang sudah habis. Dan satu persatu, pintu rahasia mulai terbuka. Di lorong rumah sakit, langkah kaki terdengar berat. Di ruang keperawatan, pandangan mulai penuh bisik-bisik. Di antara suster dan dokter, cinta bukan lagi rahasia, tapi pertaruhan besar yang tak bisa ditarik kembali. Lorong rumah sakit itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Reza seolah bergema, setiap wajah yang menoleh padanya seperti tahu. Ada sesuatu di udara, ketegangan yang tak kasat mata, tapi jelas terasa. Di depan ruang keperawatan, Bima berdiri, mengenakan kemeja putih bersih dan senyum dingin yang tidak menyentuh matanya. Ia berbicara dengan kepala perawat, tapi pandangannya terpaku pada Reza. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, waktu membeku. "Dokter Reza ya?" tanya Bima, mendekat dengan langkah penuh kendali. "Akhirnya kita ketemu juga. Saya sering dengar nama dokter dari Laras, banyak cerita menarik." Reza mengangguk pelan. "Saya juga dengar banyak tentang Anda, dari Laras." Nada mereka sopan, tapi seperti dua pisau saling menggores tipis. "Ada waktu sebentar, ngopi bareng?" ajak Bima, masih dengan nada yang terlalu tenang untuk seseorang yang hatinya sedang terbakar. Reza ragu sejenak. "Baik." Mereka duduk di kantin rumah sakit, tidak banyak kata. Bima membuka pembicaraan lebih dulu, menatap langsung ke mata Reza. "Kalau saya langsung tanya, sejujur apa dokter bisa jawab?" Reza menatap balik. "Tergantung pertanyaannya." "Laras, apa hubungan kalian cuma soal kerja?" Diameter Reza menarik napas panjang. Sesuatu yang dimulai dari kerja bisa tumbuh jadi lebih dari itu. Bima tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. "Berani juga ya, selingkuh sama tunangan orang dan masih bisa duduk tenang begini." "Itu bukan rencana siapapun," jawab Reza. "Dan saya nggak akan minta maaf karena jatuh cinta." Kalimat itu membelah udara seperti petir diam-diam. Beberapa orang di sekitar mereka mulai melirik. Bima menyandarkan tubuhnya, menyilangkan tangan. Cinta itu nggak cukup buat bangun hidup, Dok. Saya dan Laras udah punya masa depan. Rumah, bisnis keluarga, kehormatan. Apa yang dokter bisa kasih?" "Pilihan," jawab Reza, lirih tapi tegas. "Bukan paksaan, bukan hidup yang sudah ditentukan orang lain." Bima berdiri, sorot matanya berubah. "Kita lihat siapa yang dia pilih. Saya nggak akan diam aja. Dan kalau ini semua bocor ke media, karier dokter bisa hancur." Reza tetap duduk, tapi tangannya mengepal di atas meja. "Silakan," ucapnya. "Tapi saya rasa Laras bukan tipe perempuan yang bisa dibungkam dengan ancaman. Atau cinta yang dibungkus kontrol." Dan seperti itu, Bima pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan kemarahan yang ditahan dengan sopan santun. Beberapa jam kemudian, Laras menerima pesan singkat. "Aku udah bicara sama Reza. Sekarang giliran kamu jujur ke dirimu sendiri. Aku tunggu malam ini di rumah." Tangan Laras gemetar, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya, semua orang tahu. Semua pintu telah dibuka. Tinggal satu hal yang belum selesai. Siapa yang akan tetap berdiri ketika semuanya jatuh? Dan apakah cinta yang mereka sebut-sebut benar-benar cukup untuk menahan badai yang datang? Di luar, langit mulai mendung, dan angin sore membawa bisikan. Tidak ada lagi tempat sembunyi. Hujan turun sebelum malam, sempat turun sepenuhnya. Laras berdiri di depan pintu rumah Bima. Tangannya menggenggam kunci yang dulu diberikan dengan senyum dan harapan. Sekarang, benda kecil itu terasa berat seperti vonis. Ia menghela napas, menekan bel. Sekali,
2 kali. Bima membukakan pintu dengan ekspresi kosong. Rumah itu hangat, tapi suasananya dingin. Semua perabot tetap rapi, tidak ada yang berubah, kecuali suasana hati yang menggantung seperti pisau di udara. "Kamu datang," kata Bima pelan, lalu memberi jalan masuk. Laras melangkah masuk, duduk di sofa ruang tengah. Di meja ada 2 cangkir teh hangat. Bima memang selalu punya cara menjaga rapi semuanya, bahkan sebelum badai. "Aku nggak akan muter-muter," kata Laras, suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia kira. "Apa yang kamu udah duga, benar." Bima menatapnya dalam, tidak marah, tidak meledak, justru lebih mengerikan. Ia tenang. "Apa dia lebih baik dari aku?" Laras menggeleng. "Bukan soal siapa lebih baik, Bim, tapi soal siapa yang bikin aku ngerasa jadi diri sendiri. Sama kamu, aku selalu berusaha jadi perempuan yang cocok dengan hidupmu. Sama dia, aku cuma jadi aku." "Kamu sadar kita udah sampai sejauh ini? Orang tua kita, rencana pernikahan, semua omongan tetangga, Laras." "Sadar," jawabnya. "Dan aku juga sadar kalau aku terusin semua ini cuma karena takut, aku akan nyesel seumur hidup." Bima menunduk, lalu berdiri. Ia mengambil sebuah amplop dari laci, meletakkannya di depan Laras. Undangan yang udah dicetak, ratusan, udah disebar kemana-mana. Laras menatap amplop itu sejenak, lalu menyentuhnya pelan. "Aku minta maaf." "Maafmu nggak bisa mengembalikan semuanya, Laras," katanya. "Tapi setidaknya kamu jujur. Sekarang aku tahu, aku nggak bisa nikahin perempuan yang separuh hatinya bukan buat aku." Laras berdiri. Matanya mulai berkaca, tapi ia tahan. "Aku nggak pernah maksud nyakitin kamu, Bim. Tapi ternyata rasa bersalah pun nggak cukup buat bertahan di tempat yang salah." Bima mengangguk, tidak menjawab, tidak menatap. Laras melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah pelan tapi pasti. Hujan sudah mulai reda. Udara terasa lebih dingin, tapi napasnya terasa lebih ringan. Di sisi kota lain, Reza duduk sendiri di warung kopi kecil yang biasa mereka datangi. Di depannya ada 2 cangkir kopi. Ia menatap salah satunya yang masih kosong. Hatinya gelisah, tangan mengetuk meja pelan. Ia tidak tahu Laras akan datang atau tidak. Ia tidak tahu apakah semua yang mereka perjuangkan akan cukup. Dan tepat ketika ia hendak bangkit, suara bel pintu berdering. Laras masuk. Basah, letih, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dari seseorang yang telah kehilangan banyak demi menemukan dirinya sendiri. Ia duduk di hadapan Reza. "Kamu datang," ucap Reza. "Ya," jawab Laras. "Karena kali ini aku datang bukan buat sembunyi, tapi buat mulai." Dan malam pun terus berjalan, tanpa janji, tanpa kepastian. Tapi dengan satu hal yang tak bisa mereka tolak lagi, cinta yang mereka pilih sendiri. 3 bulan kemudian, angin sore Surabaya membawa aroma laut dan debu jalanan. Di sebuah klinik kecil yang baru dibuka di pinggiran kota, papan nama baru bertuliskan Klinik Laras Medika, tergantung di atas pintu masuk. Bangunannya sederhana, catnya belum sepenuhnya kering, tapi ruangannya terang, jujur, dan hangat. Seperti semangat 2 orang yang memutuskan memulai dari nol. Reza berdiri di depan pintu, mengenakan jas dokter putih yang kini tak lagi menyimpan beban rumah sakit besar. Laras datang dari dalam, mengenakan seragam keperawatan yang sederhana. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih dari polesan glamor, dan justru di sanalah keindahannya paling terasa nyata. "Kita baru punya 5 pasien hari ini," ujar Laras sambil menyerahkan catatan kecil. Reza tertawa kecil. "Naik 1 dari kemarin, besok 6? "Kalau kamu terus senyum kayak gitu, bisa jadi malah 7, jawab Laras membalas senyumnya. Mereka saling menatap. Kini tak ada lagi sembunyi, tak ada lagi lorong sunyi, warung kopi gelap, atau ciuman terburu-buru di balik pintu ruang obat. Yang ada hanya kelelahan bersama,
tawa kecil di antara kekhawatiran keuangan, dan obrolan soal masa depan yang tak lagi menakutkan. Sementara itu, di layar ponsel Laras, ada satu pesan lama yang belum dihapus. Dari Bima, "Aku harap kamu bahagia, jangan sia-siakan rasa yang kamu pilih sendiri." Laras menatap pesan itu sebentar, lalu menghapusnya. Bukan karena marah, tapi karena sudah waktunya menutup bab yang lama dan hidup di halaman baru yang tak perlu disembunyikan. Di depan klinik, matahari mulai tenggelam perlahan. Di dalam, 2 orang menyapu lantai, merapikan kursi tunggu, mencatat stok obat. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka ingin. Cinta mereka memang pernah tumbuh di tempat yang salah. Tapi kini, cinta itu telah menemukan tempat yang benar, bukan dalam kemewahan, bukan dalam pujian, tapi dalam pilihan yang mereka ambil bersama. Dan untuk pertama kalinya, Laras dan Reza tidak perlu lari dari siapapun, karena cinta mereka akhirnya pulang.